Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita hari ini tentang virus. Virus membahas tentang ciri-ciri virus, peranan virus bagi kehidupan. Ciri-ciri virus. Kita akan membahas pula tentang sejarah penemuan virus, sifat-sifat virus, struktur virus, klasifikasi virus, dan replikasi virus. Sejarah penemuan virus pertama kali oleh Adolf Meyer pada tahun 1983. Beliau melakukan penelitian dengan mengamati bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah diteliti, ternyata bintik-bintik kuning disebabkan oleh penyakit mozaik yang menular. Dia mencoba menularkan penyakit tersebut pada tanaman sehat dengan menyemprotkan getah dari tanaman yang sakit. Ternyata tanaman yang sehat menjadi tertular. Selain itu, ia juga menyelidiki mikroba pada tanaman yang ditulari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Kesimpulannya, dari Adolf Meyer, penyebab penyakit mozaik yang ditandai dengan adanya bintik-bintik kuning, yaitu berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Dilanjutkan oleh Dmitry Ivanovsky pada tahun 1892. Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri agar bakteri tidak lolos dan diperoleh fitrat daun tembakau. Selanjutnya fitrat daun tembakau disemprotkan ke daun tembakau sehat dan ternyata daun tersebut tertular penyakit mozaik. Kesimpulannya, penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau yaitu bakteri yang berukuran sangat kecil. Kemudian Mr. Bezerik. Bezerik ini melakukan penelitian pada tahun 1897, di mana beliau melakukan pengamatan yang sama dengan Ivanovsky. Kesimpulannya adalah ada agen yang menginfeksi tanaman tembakau yang disebut virus Lolosering. Kemudian W.M. Sterling pada tahun 1935 mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab penyakit mozaik pada daun tanaman tembakau. Kesimpulannya, Stanley memberi nama virus penyebab penyakit mozaik pada daun tembakau dengan nama tobacco mosaic virus. Keberhasilan Stanley mendorong semakin berkembangnya cabang biologi yang mempelajari tentang virus atau yang disebut dengan ilmu virologi. Kemudian kita lihat dari ciri-ciri virus. Sifat-sifat virus. Apa saja sifat-sifat virus? Virus bukan berupa sel, oleh karenanya disebut aseluler. Virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat atau DNA atau juga RNA. Jadi ada jenis virus DNA, jenis virus yang mengandung RNA. Virus dapat dikristalkan. Nah, oleh karenanya virus ini merupakan peralihan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Jadi dikatakan organisme karena dia dapat memperbanyak diri pada sel yang hidup. Dikatakan anorganisme karena virus ini dapat dikristalkan. Jadi peralihan antara benda hidup dan benda tak hidup. Dikatakan benda mati karena dia dapat dikristalkan. Sementara kalau benda hidup tidak bisa dikristalkan. Ukuran virus itu bervariasi, ya. Ada yang 15 mm dikali 300 nanometer. Nah, ini TW virus, ya. TW virus. Kemudian virus smallpox dengan ukuran 220 mm kali 300 nanometer. Kemudian bakteriophage, di mana virus ini seperti menyerupai huruf T, ya, ukurannya 225 nanometer. Virus polio 30 nanometer dan sel darah lebih besar dibandingkan dengan ukuran virus, di mana sel bakteri E. coli saja ukurannya 3000 nanometer. Jadi alangkah kecilnya ukuran tubuh virus, baik bakteriophage maupun TMV virus, ya, tobacco mosaic virus. Kemudian susunan tubuh virus, ada kepala, leher, ekor, dan dasarnya di sini. Ya. Kemudian bakteri bentuk virus, ada yang bulat, ya, ini menyerupai virus COVID-19. Kemudian virus juga berbentuk batang.
Ini contohnya adalah tobacco mosaic virus yang disebut TMV. Ya, bentuknya ini seperti batang. Virus dalam kondisi yang tidak memungkinkan atau dalam kondisi buruk, dia bisa melindungi dirinya dengan kapsid atau mantelnya. Nah, bentuk virus T, misalnya bakteriofag, di mana virus ini dapat berkembang biak dalam tubuh bakteri, dia tersusun oleh kepala, leher, ekor, dan dasar daripada ekor itu sendiri. Dan virus ini tersusun oleh DNA serta protein di bagian luar kepalanya. Klasifikasi virus. Ciri-ciri utama dan ciri-ciri sekunder daripada virus. Berdasarkan ciri-ciri utama, tersusun oleh asam nukleat yang terdiri dari RNA berupa asam nukleat tunggal atau ganda. Jadi senyawa nukleotida tunggal, berantai tunggal, ya. Sedangkan DNA itu deoksiribonukleat asid, terutas atau memiliki dua rantai ganda, ya. Ini adalah berutas dua, jadi tidak tunggal. Struktur partikel virus tersusun oleh kapsid helikal, dia berselampul, kapsid ikosahedral atau bersampul juga, dan struktur kompleks misalnya ekornya. Nah, ini adalah partikel tubuh virus. Jumlah kapsomer serta ukuran virion. Kerentanan terhadap bahan-bahan yang melumpuhkan. Nah, ini adalah ciri-ciri utama virus. Ciri-ciri sekunder dari virus, kisaran inangnya biasanya spesies inang, jaringan inang, atau tipe-tipe sel khusus di mana virus ini bisa hidup. Cara penularannya bisa melalui organisme, baik itu udara, tanah, kemudian sentuhan, ya, baik dengan dari makanan, ya, atau minuman dan sebagainya. Ini bisa kontak langsung atau bisa juga dia menempel pada bagian tubuh kita, dropletnya. Nah, ini contoh dari virus COVID-19. Andaikan kita terkena cepretan dari air liur atau bersin dari seseorang yang menderita COVID-19, walaupun hanya setitik kecil cepretan itu, dropletnya, dan mengandung virus, maka kita juga akan tertular dengan sendirinya. Bisa lewat tangan yang secara tidak langsung kita tidak merasakan basah, tetapi ketika kita makan makanan dan itu jatuh ke makanan, kemudian masuk ke dalam pencernaan, maka tertularlah positif kita mengandung virus COVID tersebut. Dari uraian tersebut, virus dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan asam nukleatnya, bentuk dasar, keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, jumlah kapsomer, dan sel inangnya. Pengelompokan virus berdasarkan kandungan asam nukleatnya, di mana pengelompokan virus berdasarkan asam nukleatnya terdiri atas virus RNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Kemudian virus DNA, yaitu asam nukleatnya adalah deoksiribonukleat asid. Contoh virus RNA, di mana contohnya adalah penyebab polio, picornavirus, nama jenis virusnya. Penyebab influenza, namanya artemisrovirus. Kemudian penyebab mosaik pada daun tembakau, TMV. Penyebab campak, paramyxovirus. Penyebab rabies, rhabdovirus. Penyebab meningitis, yaitu arenavirus. Dan contoh dari virus DNA, yaitu contohnya adalah herpes virus, penyebab herpes. Virus yang menyerang bakteri, contohnya adalah bakteri fag, kutil, yaitu parvovirus, penyebab pneumonia atau paru-paru basah namanya adenovirus. Penyebab cacar, nama virusnya adalah poxvirus. Nah, virus pandemik saat ini yang dikenal dengan COVID-19 adalah virus corona. Pengelompokan virus berdasarkan bentuk dasarnya. Virus bentuk icosahedra, di mana virus yang memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contohnya adalah virus polio, adenovirus, virus yang bentuk helikal, di mana virus yang memiliki bentuk menyerupai batang panjang,
Nukleosidnya tidak kaku, berbentuk heliks, dan memiliki satu sumbu rotasi. Pada bagian atas terlihat RNA virus dengan kapsomer. Contohnya adalah virus influenza dan TMV. Virus bentuk kompleks, di mana virus ini memiliki bentuk struktur amat kompleks dan umumnya lebih kompleks dibanding virus lainnya. Contoh, Virus, di mana virus cacar yang mempunyai selubung yang menyelubungi asam nukleat. Pengelompokan virus berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleosid, di mana pengelompokan berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleosid. Virus berselubung, bersampul virus yang mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein. Virus telanjang adalah virus yang nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan yang lain. Contoh virus berselubung yaitu herpes virus, penyebab herpes ya, orthomyxovirus, paramyxovirus, rhabdovirus, coronavirus. Nah, ini jenis COVID-19 ini adalah jenis virus berselubung, bersampul, virus yang mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein. Contoh virus yang tidak berselubung, contohnya adalah adenovirus, parvovirus, picornavirus, dan reovirus. Pengelompokan virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Virus 32 kapsomer misalnya parvovirus, virus 252 kapsomer misalnya adenovirus, dan virus 162 kapsomer misalnya herpes virus. Pengelompokan virus berdasarkan jumlah kapsomernya, di mana ada virus 60 kapsomer misalnya picomavirus, virus 72 kapsomer misalnya parvovirus. Pengelompokan virus berdasarkan sel inangnya, yaitu virus yang menyerang manusia, misalnya virus hepatitis, virus yang menyerang bakteri, misalnya virus T. Pengelompokan virus berdasarkan sel inangnya, yaitu tersusun oleh virus-virus yang tadi ini. Ditambah lagi virus tembakau, mozaik virus, dan NCD, yaitu menyerang hewan. Replikasi virus secara litik dan lisogenik. Bagaimana siklusnya? Di mana siklus litik ini nomor satu ini adalah jenis siklus litik ya, dan siklus lisogenik adalah yang nomor dua ini. Di mana perbedaan antara litik dengan lisogenik? Secara harfiahnya siklus litik ini di mana virus melekatkan diri ya, virus melekatkan diri pada dinding sel bakteri. Nih. Kemudian DNA virus masuk sel, jadi masuk ke dalam sel ini, ya. Dan selanjutnya DNA virus bergabung dengan DNA bakteri dan DNA pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Nah, jadi setelah dia melakukan penggabungan DNA virus dengan bakteri, dia melakukan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya, perakitan virus-virus baru dan sel bakteri akan keluar. Setelah dia sudah terakit, maka bakteriofag, jadi si virus itu akan keluar dari tubuh si bakteri. Nah, ini adalah tipe dari replikasi atau penggandaan diri virus secara litik. Nah, untuk virus yang secara lisogenik, di mana pertama kali DNA virus ya bergabung dengan DNA bakteri. Kemudian dia DNA virus bergabung dengan bakteri melakukan sehingga terbentuk bakteriofag. Jadi setelah dia bergabung antara DNA virus dengan DNA bakteri, maka terbentuklah bakteriofag atau profag ya, bakteri sehingga terbentuk profag. Nah, DNA virus dengan DNA bakteri bergabung membentuk profag. Kemudian profag melakukan pembelahan ya. Setelah itu terjadilah induksi provirus menjadi virus vegetatif. Nah, inilah terbentuknya bentuk generasi virus baru. Demikian penjelasan dari saya terkait virus yang dapat kalian pahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada PT Intan Pariwara. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.